kepada Mbak Dian mengenai kutu buku ini, klub kutu buku ini? Silakan. Silakan Lili. Oh ya boleh. Selamat malam Mbak Dian, terima kasih atas kehadirannya. Tadi sempat agak bingung belum datang-datang, ternyata lagi ada acara ya di Ubud. Tapi terima kasih sudah datang. Dan saya mau memperkenalkan diri, saya dan Indrit pada bulan Juli 2020 bicara di telepon, bilang gimana kalau kita bikin kutu buku klub baca dan baca buku bahasa Indonesia, terus kita undang pengarangnya. Dan sejak saat itu sampai sekarang kita sudah baca 38 buku dan bukunya Mbak Dian adalah buku ke-38. Terima kasih atas kehadirannya, gitu aja. Indrit silakan. Terima kasih ya Mbak Dian, di tengah-tengah kesibukan Ubud Writer Festival bisa menyempatkan datang ke pertemuan diskusi kami hari ini. Bukunya Mbak Dian membuka mata saya bahwa banyak sekali tradisi-tradisi yang masih ternyata dijalankan ya di nun jauh di sana yang masih merugikan perempuan. Saya terus terang bacanya susah sekali, nggak tega. Tapi terima kasih sekali lagi dan silakan Ati dilanjutkan. Ya, terima kasih. Jadi Mbak Dian, kita tuh anggotanya waktu mulai dengan sekitar 10 orang, tapi dengan berjalannya waktu anggota kita sekarang sudah sekitar 100 dan banyak sekali, dan memang yang biasa ikut itu antara 20 orang, 20-an ya, 20-30 orang, karena kesibukan orang membaca. Tapi kita semua itu latar belakangnya lain, semuanya macam-macam, dan tapi semua punya kecintaan yang sama membaca buku. Nah, buku yang pertama ya, buku Perempuan yang Menangisi Kepada Bulan Hitam ini mungkin buku pertama kita yang tadi sebelum kita mulai bertemu dengan Mbak Dian kita sudah berbicara di antara kita. Mungkin ini buku pertama yang waktu kita baca itu marah, ada perasaan sedih, perasaan putus asa, tapi semua perasaan tuh keluar waktu membaca buku ini, dan membuat kita kok masih merasa ini masih terjadi ya pada saat ini. Jadi yang pertanyaan banyak sekali yang ada, tapi pertanyaan pertama mungkin yang saya ingin sampaikan sebelum yang teman-teman yang lain mulai bertanya. Mbak Dian ini waktu menulis itu pertama apakah karena waktu mendengar cerita maginya atau memang sudah merencanakan untuk menulis ini, menulis cerita ini? Dan yang kedua, apakah ini betulan atau enggak sih? Karena semua kan menurut Mbak Dian berdasarkan orang yang betul ya. Tapi apakah ceritanya tuh betul-betul sampai akhirnya tuh kejadian? Terima kasih. Silakan Mbak Dian. Ya, terima kasih Mbak. Aku manggilnya Mbak Aki atau Ati. Mbak Ati. Oh, oke. Ati ayam. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ati dan terima kasih teman-teman kutu buku yang lain. Senang sekali berada di sini. Minta maaf sekali tadi saya itu di waktu di pembukaan acara terus kan sama teman-teman diajakin gala dinner, so aku bilang saya kayaknya nggak daftar di gala dinner deh, tapi saya kenapa ya saya nggak daftar gitu, terus saya pikir loh kan ada acara ini, jadi saya langsung bingung nyari tempat, ternyata macet banget jadi telat, sorry. Oke, kembali ke pertanyaannya Mbak Ati. Saya ke Sumba pertama kali tahun 2015. Seperti semua orang yang pertama kali datang ke Sumba, mereka akan tersihir dengan keindahan alamnya, terus orang-orang yang ramah dan lain-lain gitu ya. Mereka suka bercerita orang Sumba itu gitu. Jadi cerita apapun muncul, termasuk kawin tangkap ini juga pertama kali saya dengar di tahun 2015 itu gitu. Terus waktu itu sama pertanyaan saya, itu kan berarti 8 tahun yang lalu ya. Saya pikir
hah, zaman sekarang hari gini masih ada orang kawin model kawin tangkap itu gitu. Terus mereka bilang masih Ibu, karena ini adat kami, budaya kami gitu. Tapi kemudian dari situ sebenarnya saya sudah mulai mencari-cari kawin tangkap itu seperti apa. Dan kayaknya waktu itu Komnas Perempuan juga udah mulai bahas bahwa kawin tangkap yang sekarang, praktek yang terjadi sekarang itu udah nggak kayak kawin tangkap yang zaman dulu gitu-gitu. Jadi karena saya membaca, belajar, terus ada waktu itu tesisnya ada pendeta namanya Pendeta Aprisa Taranau. Beliau tulis tesis tentang itu bahwa kawin tangkap praktek yang sekarang tuh kekerasan seksual udahan murni gitu. Terus mulai nggak ada yang terganggu gitu lah, kok begini ya gitu. Sampai akhirnya 2019 dapat residensi ke sana, tapi waktu itu yang membuat saya tertarik sebenarnya kalau teman-teman sempat mengikuti kasus konflik agraria, ada tokoh adat di sana namanya Poroduka. Poroduka itu ditembak karena konflik adat. Saya sebenarnya ketertarikan saya meliput itu waktu itu. Tapi justru belum ketulis sampai sekarang gitu ya, karena nggak sanggup nulisnya. Terus ketika ngobrol sana sini, saya ingat si kawin tangkap ini. Setiap kali bertanya ke orang, masih ada nggak sih kawin tangkap gitu? Semua orang jawabannya selalu, tidak ada. Bukan di sini itu Mama. Itu sudah zaman dulu. Atau selalu seperti itu jawabannya. Saya pikir, baguslah udah nggak ada gitu kan. Enggak lah, nggak bahas itu. Saya langsung selama 1,5 bulan di sana berusaha meliput yang lainnya, upacara adat dan lain-lain. Sampai di Jakarta, begitu selesai, 2 minggu kemudian saya dikirimin link sama teman berita. Mana katamu udah nggak ada, ini masih kejadian. Itu saya marah sekali gitu, kayak lebih ke sebagai peneliti saya merasa tersinggung karena saya tidak berhasil mengorek cerita yang sesungguhnya. Yang itu membuat saya kemudian oke, inilah yang harus saya tulis sebetulnya gitu, ini yang harus kita bongkar kejahatan ini. Itu yang membuat saya tertarik. Nah, jadi riset yang sesungguhnya dilakukan jarak jauh, lewat telepon, lewat WA, lewat email dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau teman-teman bertanya, adakah Maggie beneran? Tidak ada cerita yang seperti itu, tidak ada. Tetapi semua yang terjadi pada Maggie menjadi inspirasi, yang terjadi di Maggie di dalam buku itu inspirasinya benar-benar dari kisah nyata. Ada nggak yang diculik tanpa diminta konsennya? Kan ada culik, kalau yang zaman dulu tuh culik pakai konsen gitu ya, cerita yang sesungguhnya kan teman-teman udah baca di novelnya. Kalau ini diculik benar ada tidak? Ada tidak yang berusaha bunuh diri? Yes, ada 1 orang. Ada tidak yang berusaha keluar dan gagal? Banyak, karena selama kurun waktu 10 tahun sejak saya terakhir kali melakukan penelitian, berarti tahun 2019, itu hanya 2 orang yang berhasil keluar dari kawin tangkap. Jadi bayangkan seandainya di dalam satu kabupaten terjadi 2 kasus, yang mana itu minimal banget ya dalam 1 tahun, berarti kan ada di sana ada 4 kabupaten, berarti ada 8 kasus per tahun, dalam 10 tahun berarti ada 80 kasus, 8 kali 10, 80 kasus, hanya 2 yang selamat. Itu yang lainnya terpaksa mau tidak mau menjalani kehidupan perkawinan yang tidak dia inginkan. Nah, itu yang membuat saya sangat marah. Tapi kemudian marah aja kayaknya nggak cukup gitu loh. Nah, cita-cita saya tuh kayak pengen punya universe yang lain gitu. Kalau di bumi yang beneran ini, para pelakunya tidak pernah ada yang tertangkap ketika saya menulis itu. Saya ingin setidaknya di dalam universe yang saya ciptakan itu ada yang tertangkap gitu. Dia harus kemudian menjadi inspirasi saya. Tapi waktu itu saya menulis mencari pertolongan di Sumba tidaklah mudah. Orang kayak harus ada beberapa organisasi, ada Donors, ada Bahtera, ada Save the Children dan lain-lain. Tetapi untuk mengakses mereka tuh nggak semua orang tahu gitu. Jadi makanya saya ciptakan Maggie yang berpendidikan, yang dunianya lebih luas gitu. Dunianya nggak seluas Maggie. Kalau orang yang seumur hidupnya hanya ada di Sumba, yang dia tahu pasti hanya LSM yang terbatas di situ dan belum tentu bisa memberikan bantuan ke dia gitu. Itu yang sesungguhnya terjadi. Anak yang muda-muda menanyakan, Dangu Toda beneran ada nggak Kak, apa kabarnya gitu. Dangu Toda itu adalah laki-laki dalam impian saya, karena kenyataannya tidak ada. Kenyataannya yang ada adalah Ama Bobo, yang ada adalah Rato Lango, yang ada adalah Leba Ali. Dangu Todanya itu impian dalam, itu Iron Man saya lah, itu Superman saya lah gitu, yang menyelamatkan, membantu menyelamatkan gitu. Karena sebenarnya yang benar-benar menyelamatkan Maggie ya Maggie sendiri. Gitu Mbak, aduh panjang banget jawabannya, semua menjawab ya Mbak Ati. Tapi itu menjawab banget karena kita semua bertanya-tanya nih, bener nggak sih ada sih
Jadi kalau itu impiannya Mbak Dian, si Dangu itu nggak ada sama sekali ya anak muda. Karena waktu saya seperti Elsa, saya 2 bulan lalu ada di Sumba dan ada di Sumba Hospitality Foundation. Itu memang ada laki-laki. Foundation. Ya. Dan di situ laki-laki ada juga yang mau menyelamatkan ini ya dari kemiskinan keluarganya. Tapi memang saya nggak berbicara banyak karena seperti Elsa tadi menceritakan, saya juga menganggap semua orang di Sumba itu aduh baik-baik luar biasa semuanya. Baik, sebelumnya ada pertanyaan satu dari Mbak Natalia Subagio. Pertanyaannya itu, sejauh mana keberhasilan NGO atau gereja untuk mengubah mindset para perempuan untuk melawan? Sebelumnya Mbak Natalia minta maaf karena ada di sini tapi tidak bisa menyalakan suaranya karena background-nya agak ribut. Silakan. Frozen lagi ya? PR-nya adalah awal kemarin ada kasus lagi kawin tangkap di Sumba Barat Daya. Halo, apakah suara saya terdengar? Tiba-tiba ada notifikasi internet unstable. Aman ya? Oke. Jadi ada kasus lagi di Sumba Barat Daya gitu ya. Kemudian KPAI sempat ke sana, teman-teman dari provinsi dan lain-lain datang ke sana gitu. Kemudian ada orang dari luar Sumba yang dia bertanya bagaimana peran perempuan-perempuan, apakah ada perempuan yang melawan di dalam proses-proses kawin tangkap ini gitu. Maksudnya bukan perempuan korbannya sendiri ya, tapi kayak ibunya atau nantinya siapa. Nah, sayangnya karena konstruksinya dari sudah sejak zaman dahulu kala ya memang beginilah nasib perempuan gitu. Jadi nggak ada yang di novel tuh fiksi banget ketika dia bilang orang tuh pengennya menikah dengan laki-laki yang dicintai gitu. Itu buat kita tidak fiksi, tetapi di Sumba nggak ada tuh gitu ceritanya ya. Urutan aja hidup ini, lahir, sekolah, menikah dengan orang yang dicintai. Wah, itu privilege banget kalau sampai dapat itu. Kalau enggak ya nikah aja gitu. Terus habis beranak pinak, nggak ada pilihan bercerai juga, mau digebukin, mau diapain nggak ada. Anak-anaknya udah sampai akhirnya kita mati sendiri gitu ya. Nah, perempuan-perempuan yang melawan itu mungkin ada, saya yakin ada gitu. Kalau Mbak Ati ketemu sama Bu Redemta Tete Bato ya juga bertemu dengan beliau di Sumba Indonesia seperti itu. Tapi untuk itu ya, gereja ada suaranya agak hilang. Maaf. Mbak Dian. Ya. Mbak Dian, maaf tadi 1 menit, 2 menit terakhir suaranya hilang tadi. Bisa diulang sedikit. Kalau saya pindah ke lebih saya sampai mencoba untuk pindah HP ya. Sekarang jelas suara hilang saya. Oke, hang on. Mungkin boleh dimatiin Saya pindah aja ke HP videonya. sebentar ya. Karena sayang sekali tadi lagi di tengah-tengah penjelasan suaranya hilang. Tunggu sebentar. Tuh, menghilang lagi, Mbak. Saya pindah ke HP. Oke. Jelas saya. Iya. Jadi yang tadi dimatikan aja ya, Mbak, supaya enggak. Oke. Sekarang lebih jelas? Ya, sekarang sudah jelas. Terima kasih. Tapi yang sebelumnya tolong dimatikan boleh, Mbak, supaya nggak ada echo. Tadi sudah saya matikan. Oh, masih ada sih? Aku udah live yang tadi. Ini yang masih yang background kuning bukan? Iya, yang betul. Background kuning. Yang background kuning saya pakai HP. Iya, nggak ada echo lagi kok. Sekarang. Nggak ada, udah oke kayaknya. Oke. Nggak ada echo. Baik, silakan, Mbak. Oke. Saya tadi sampai di mana ya, Mbak? Maaf. Tadi mengenai pengaruh sejauh mana keberhasilan NGO dan gereja.
Oke, NGO dan gereja agak ngos-ngosan sih kalau di membantu ketika kejadiannya ada. Saya harus bilang bahwa oke mereka, tapi itu kan pasca ya. Jadi kayak udah kejadian mereka tolongin, udah kejadian penanganan di setelah kejadiannya. Sebenarnya yang seharusnya kita kejar dan lebih penting kan adalah pencegahan. Nah, pencegahan itu yang sampai sekarang sebetulnya masih tarik ulur gitu ya, karena banyak tua-tua adat yang menganggap bahwa kawin tangkap itu ya dia bagian dari adat gitu. Jadi kalau dia dihapuskan sama dengan dia nggak memelihara adat gitu loh. Ketika diingatkan bahwa kawin tangkap yang sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Nah mereka tuh bahkan ada di titik kami bahkan tidak mengenal kawin tangkap gitu. Yang kami kenal adalah Palangidi, ya Pamawine dan lain-lain. Jadi mereka menyebutkan nama-nama asli itu gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di penanganan pasca oke, tapi masa iya kita mau mengutin daun rontok terus? Kan nggak selesai-selesai gitu ya kalau akarnya, pohonnya nggak kita cabut seakarnya gitu. Nah, mencabut pohon dari akarnya itu yang masih ngos-ngosan. Bahkan tahun 2020, Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sudah datang ke Sumba untuk mengumpulkan pemerintah daerah di 4 kabupaten itu, duduk bersama, yuk kita bikin MOU, ini nggak boleh kejadian lagi ya. MOU tuh nggak ketemu. Di mana sekarang? Akhirnya saya kebetulan ada di Sumba juga bulan Juli dan bulan September kemarin, ngotot saya cari satu persatu dinas-dinas itu ada di mana, pasti ada di sebuah tempat, Biro Hukum kah, di DP5A dan lain-lain, ketemu tuh akhirnya. Waktu saya baca MOU-nya, kalau teman-teman baca pasti ngakak lah pertama kali. Jadi bahkan MOU yang judulnya adalah pencegahan kawin tangkap itu, tidak ada statement bahwa kita harus bersama-sama melakukan, tidak. Statement awalnya adalah kawin tangkap bukanlah budaya Sumba. Jadi denial gitu. Tetap denial bahwa ini budaya mereka. Kalau mereka mau menerima aja, oke, ini berasal dari budaya kami, katakanlah kayak gitu. Tapi ini sesuatu yang harus kita hentikan. Itu agak menurut saya agak lebih ada pintunya. Kalau ini kayak pintu awalnya udah nggak mau mengakuin. Itu sebetulnya. Nah, PR lain lagi adalah, dan ini PR global di Indonesia ya, kita seringkali menempatkan masyarakat adat seringkali berhadapan-hadapan dengan pemerintah ketika ada masalah. Jadi begitu ada masalah baru tuh masyarakat adat dikumpulin apa. Padahal seharusnya nggak tahu, diskusi kayak dari awal, cari tahu sama mereka seperti apa sih kawin tangkap ini. Terus prakteknya kenapa seperti ini, ada penyimpangan tuh kita mesti tahu gitu loh harusnya. Kayak harus tahu dan harus mendengar dari sisi mereka. Karena kalau kita terus-menerus bicara tentang hukum positif, dihukum, dipenjara dan lain-lain. Padahal pelakunya sendiri juga mungkin nggak paham gitu bahwa ini melanggar, pelakunya juga nggak ngerti ada undang-undang TPKS mungkin misalnya gitu, yang dia tahu ya kayak gini kok praktek yang selama ini terjadi. Terus perempuan-perempuannya dia juga berpikir bahwa selama ini ibu saya juga korban kawin tangkap, baik-baik aja sama saya sampai sekarang gitu. Jangan-jangan gitu. Jadi menurut saya perlu diskusi. Itu sih Mbak Ati. Baik, Mbak Natalia udah terjawab belum? Tolong dimasukkan di chat. Kalau sudah, sebelum melanjutkan ke pertanyaan yang lain, tadi Pradana sepertinya banyak sekali itu komentar-komentarnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan langsung. Yang komentar saya dibaca aja Mbak, karena panjang banget. Baca nih yang paling bawah. Tapi pertanyaan saya ini, satu adalah bagaimana Mbak Dian, gini, apa tips menurut Mbak Dian membuat aspek etnografis dalam cerita itu menjadi menyatu gitu loh Mbak. Kemudian kira-kira apa yang membuat seorang penulis itu gagal menyatukan aspek etnografi gitu? Karena saya baca beberapa novel banyak yang cuma memakai bahasa daerah, kemudian menunjukkan tempat, tapi kalau itu diganti daerahnya, misalnya pakai daerah pakai bahasa Madura, kemudian diganti bahasa Batak, ya ceritanya akan tetap berjalan aja gitu. Kira-kira ini terutama penting untuk teman-teman yang sedang belajar menulis ya Mbak ya. Itu kira-kira menurut Mbak Dian apa yang membuat mereka gagal menyatukan aspek etnografi itu, dan apa yang kira-kira menurut Mbak Dian bisa bikin berhasil? Terus yang kedua, kenapa karakter laki-laki dalam dua novel Mbak Dian itu terakhir terkait dengan pariwisata Mbak?
Apakah itu ditulis dengan tidak sadar? Apakah memang Mbak Dian punya kecengan pemandu wisata atau gimana, Mbak? Ini akan membocorkan ke novel berikutnya ini nanti Yuk, jawabannya. makasih Mbak. Iya, makasih Mas Adi. Aduh Mas Adi, terima kasih sekali. Saya terus terang ini pertanyaan yang berat, saya agak sulit menjawabnya ya karena saya bahkan sebenarnya nggak belajar etnografi apa, nggak belajar antropologi apa gitu-gitu ya. Tapi ada beberapa teman gitu yang dia bilang waktu saya melakukan ini nih, saya nanya ke dia, kamu tuh sebenarnya sedang melakukan penelitian antropologis gitu. Oh iya kayak gitu ya, aku nggak ngerti malahan gitu. Nah, saya nggak ngerti. Mungkin kalau dia orang dari luar, kalau orang lokal kan mestinya dia hidup di dalam alam itu sih. Kalau orang Sumba ya pasti lebih mudah menuliskan tentang Sumba. Tapi mungkin karena saya berkali-kali ke Sumba karena pekerjaan, jadi saya lebih mengenal lebih dalam dan jadi kayak menghayati cara berbicaranya dan lain-lain gitu ya. Di samping saya memang sangat tertarik pada Indonesia Timur gitu. Jadi mungkin karena itu gitu. Terus kalau saya bilang apa ya, modelnya seneng aja gitu. Ketika kita seneng gitu, ketika kita mencintai sesuatu, bukankah kita akan all out melakukan semuanya gitu. Saya sendiri orang Madura sebenarnya. Tetapi saya bukan tidak mencintai karena saya harus menyalahkan orang tua saya yang jarang ngajakin saya ke Madura gitu. Jadi saya nggak merasa rooted di situ gitu, nggak merasa berakar di situ-situ banget, kecuali bahwa di rumah ibu saya dan adik-adiknya dan nenek saya berbicara bahasa Madura gitu. Jadi saya hanya tahu itu, tetapi saya nggak ngerti orang Madura tuh apa gitu. Nggak ngerti gitu. Bukan saya nggak mencintai, mungkin belum gitu ya kan. Witing tresno jalaran soko kulino itu tadi kan belum tergali gitu. Terus apa yang membuat yang lain gagal? Saya juga nggak bisa ngomong sebenarnya. Tapi mungkin kalau belajar dari tidak terlalu berhasilan novel-novel saya sebelumnya, karena novel-novel saya sebelumnya mostly tentang cinta. Cinta aja gitu, cinta remaja ini, naksir ini, gagal atau berhasil gitu-gitu. Kenapa tidak berhasil? Karena saya sendiri nggak suka romance, nggak suka cerita cinta, nggak nonton film romance, nggak baca buku romance gitu. Saya menulis cerita cinta karena saya pikir cerita cinta akan terjual lebih baik gitu dibandingkan cerita yang bukan cerita cinta, dibandingkan cerita detektif dan lain-lain. Agak susah cerita detektif itu gitu. Jadi saya memang hatinya nggak ada di situ gitu, hatinya nggak ada di romance sebenarnya. Terus kenapa saya nulis romance? Jadi mungkin tulisan saya hambar gitu, nggak ada jiwanya, mungkin karena itu gitu. Jadi mungkin seseorang melihat sesuatu dia tertarik, merasa bahwa oh ini akan bagus untuk ditulis, tapi hatinya nggak di sana, ya mungkin jadi berbeda gitu dibanding seseorang yang menggunakan seluruh energinya, seluruh cintanya untuk menuliskan sesuatu. Mungkin itu. Saya nggak tahu, semoga menjawab. Terus yang kenapa dua-duanya ada di pariwisata. Ini nanti akan menjadi bocoran sebenarnya kalau saya jawab. Jadi saya nggak jawab dulu ya Mas Adi ya. Ada di novel berikutnya karena saya berniat untuk menulis satu seri novel tentang perempuan-perempuan gitu sebelum saya move on ke seri tentang yang lain-lainnya nanti. Tapi nanti ada sesuatu lah kenapa saya menciptakan dua tokoh ini gitu. Baik, sudah terjawab semua, Adi. Iya, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Aku lihat ada Mbak Mardiah kami. Mbak, apa kabar? Kok kita ketemunya di sini? Berikutnya, kalau ada yang mau tanya, tolong dikasih itu ya, tanda bertanya, wave. Berikutnya pertanyaan dari Mbak Indira. Sayangnya dia sudah harus meninggalkan karena ada Zoom meeting lain. Tapi titipan pertanyaannya, apakah kejadian perkosaan di kawin tangkap itu juga dianggap biasa karena bagian dari adat? Sayangnya iya Mbak, sayangnya. Jadi bahkan setelah saya nulis itu tahun 2021 ada kasus anak perempuan usia 16 tahun. Dia pulang dari sekolah atau sesuatu gitu, diambil di tengah jalan, kemudian dia di dalam perjalanan yang dia ingat bahkan. Jadi yang ngambil tuh kalau teman-teman melihat video-video viral kawin tangkap itu kan belasan orang ya, laki-laki dengan bawa parang gitu. Saya bahkan mungkin di antara mereka ada yang minum dan lain-lain gitu. Jadi jarak antara dia diambil dengan dia dibawa ke kampungnya itu jauh. Si perempuan itu, anak perempuan ini bilang
kemungkinan yang memperkosa dia ada 10 orang di dalam perjalanan. Kemudian yang kena itu 4 orang. Akhirnya dipenjarakan tahun 2021. Sebelum itu kasus lagi pernah tahun sebelum saya melakukan penelitian itu ya 2017-an atau 16-an di Sumba Tengah pernah ada kejadian juga. Perempuan ini sampai ketika di kampungnya dia sudah dalam keadaan pingsan. Tapi artinya gini, itu yang bahkan mohon maaf ya juga tidak masuk di akal saya ketika kamu laki-laki meminta sekelompok orang yang nalarnya dia pasti teman-temannya atau keluarganya atau saudaranya membawa perempuan itu ke kampung dia ke kampung dia untuk menjadi istrinya gitu ya. Tapi di dalam perjalanan ketika perempuan itu nggak usah diperkosa bahkan menjadi korban pelecehan seksual aja seharusnya dia nggak terima gitu ya. Itu menurut dia nggak apa-apa. Itu sampai detik ini saya nggak masuk di kepala saya. Tapi itulah kenyataannya. Nah sejak 2021 ini sudah terjadi polisi ikut turun tangan dan perkaranya naik ke pengadilan. Jadi kalau biasanya ditangkap tapi lepas, tangkap tapi lepas, atau bahkan tidak sama sekali, tidak ada tindakan apapun sama sekali. Yang kali ini yang anak usia 16 tahun itu korbannya 4 orang yang masuk penjara. Terus yang ini 2023 terakhir ini sekarang sedang dalam proses, tetapi semuanya sudah sampai di tingkat penuntutan gitu ya. Jadi artinya saya kayak gini, yes, akhirnya universe saya masuk nih ke universe yang beneran gitu. Bukan karena saya pastinya gitu, tapi karena ya memang orang semakin melek tentang kekerasan seksual dan lain-lain gitu kan. Tapi itulah yang terjadi gitu. Maaf Mbak Betty, sebelum saya ke Mbak Betty dan Mbak Elis. Tadi waktu Mbak Dian mengatakan si laki-laki waktu ditanyakan nggak apa-apa bahwa calon istrinya itu dilecehkan. Apakah karena tujuan utamanya itu bukan mempunyai istri, tapi untuk menurunkan daurinya, untuk menurunkan mahar? Apakah itu tujuan utamanya kawin culik itu? Nggak tahu juga ya Mbak ya, tapi harusnya sih ketika tujuannya menikah kan bukan sekedar, artinya itu juga belum masuk di kepala saya. Bukan hanya menikahi orang siapapun nggak apa-apa, bukan itu juga gitu kan. Toh mau nggak mau dia tetap akan bayar loh, dia akan tetap bayar 5-10 hewan aja udah pasti harus keluar tuh dari dia gitu. Jadi ketika menurunkan tuh bukan dari 40 kemudian jadi nggak ada sama sekali, nggak. Dia tetap harus membayar hewan-hewan itu gitu. Sebenarnya. Gitu Mbak. Halo, Mbak Betty, silakan Mbak Betty. Masih mute. Oh iya, makasih atas kesempatannya. Terus Mbak Dian, saya juga ngucapin terima kasih. Ini bukunya luar biasa. Tadi ya menggunakan bahasa Sumba itu benar-benar jadinya bukan hanya menceritakan tentang Sumba, kita dipaksa untuk mengerti berbahasa Sumba. Jadi akhirnya seperti pergi ke Sumba jadinya gitu. Di akhir cerita ini jadi terbiasa banget sama kalimat-kalimatnya dan jadi tahu. Saya di awal tuh sampai bikin contekan banyak banget, artinya apa gitu supaya nggak bolak-balik ngecek gitu karena lupa gitu. Tapi luar biasa, terima kasih banyak. Tapi yang kepengen saya tahu tuh apakah saya menangkap ini mudah-mudahan tidak salah gitu ya, atau ini perspektif saya. Sepertinya di areanya atau di kampungnya Maggie, hanya Maggie dan Tora dan Dangu yang punya sepertinya saya mendapatkan potret bahwasannya hanya mereka bertiga dengan pola pikir yang terbuka gitu, yang berbeda dari yang lainnya. Nah, apakah itu dibawa oleh Dangu karena Dangu adalah tour guide yang banyak ketemu dengan orang dari luar sehingga dia tularkan itu ke Maggie dan Tora? Apakah memang karena kalau dilihat dari orang tua mereka masing-masing, baik Tora maupun Dangu ataupun Maggie, masih dengan pola pikir Sumba gitu, yang Sumba banget gitu. Tapi mereka bertiga berbeda, dengan siblingnya pun mereka berbeda gitu. Nah itu kenapa? Satu. Terus yang kedua, yang bikin saya penasaran banget dengan buku ini adalah di akhir.
Mbak Dian memilih cara perlawanan perempuan yang mungkin nggak kepikiran oleh perempuan yang lain. Lari, meninggalkan desa, atau bersembunyi, mungkin itu perlawanan yang paling umum gitu. Tapi untuk balik, terus mengumpankan dirinya kembali untuk mendapatkan keadilan buat dirinya, itu kan seperti mengulang 2 kali dan belum tentu dia bisa selamat sebenarnya gitu. Tapi cara yang dia lakukan adalah kelemahannya dia pakai untuk menjebak orang yang sangat dia benci sehingga dia punya bukti gitu. Itu perlawanan yang imajinasinya luar biasa gitu. Nah, itu kenapa memilih itu? Iya, Cukup makasih. hanya itu dari saya. Ya, makasih Mbak Betty. Kalau yang pertama tentang Tara, Dangu, dan siapa namanya Magi. Magi itu saya memberi landasan, dia pernah sekolah di luar Sumba. Dangu Toda juga gitu ya. Tara walaupun tidak berkesempatan ke luar Sumba, tetapi dia bersahabat dengan Magi dan Dangu. Jadi bertiga nih kayak apa namanya, 3 sekawan gitu kan. Jadi influence-nya ada. Dan biasanya kalau persahabatan antar perempuan, kalau sahabatnya disakitin tuh kita yang lebih sakit hati gitu. Jadi dia menunjukkan kemarahan-kemarahan dan bela kecil-kecilannya, walaupun sangat bagus sebetulnya menurut saya ya, dia berani melakukan itu terhadap mertuanya, itu karena dia terinfluence oleh Magi dan Dangu. Nah terus yang lainnya, jadi kalau kita melihat di kampung-kampung beneran di Sumba, memang itulah yang terjadi. Jadi angkatan yang di atas, mungkin seangkatan saya gitu ya, misalnya itu aja tuh masih belum melek gitu loh. Mereka mungkin menyekolahkan anaknya keluar dari Sumba dan lain-lain, tetapi mereka sendiri tidak benar-benar belajar dan tidak berubah gitu. Jadi menyekolahkan anaknya keluar itu adalah prestis gitu, karena kalau anaknya sekolah di luar tuh keren gitu, masih sebatas itu. Tapi untuk mengubah mereka sampai ke pemahaman, perilaku, pemikiran tentang patriarki, belum, masih jauh gitu. Dan memang faktanya seperti itu, sedikit sekali. Dan banyak juga yang sudah keluar, kembali lagi masih tidak ada perubahan sama sekali gitu. Itu susah ya, karena mereka hidup di lingkungan adat, terus-menerus itu yang terjadi, dan terus-menerus dianggap normal kekerasan terhadap perempuan. Saya datang pertama kali di sana, yang disuguhkan di mata saya adalah seorang kakak membawa parang mau ngebacok adiknya. Saya mau nolongin, orang-orang tarik, tidak, biarkan. Kenapa dibiarkan? Itu kalau adiknya mati gimana gitu? Sudah biasa, sudah sering terjadi di sini gitu. Jadi bayangkan kalau setiap hari kita menganggap itu normal, saya rasa lama-lama adiknya juga nggak apa-apa, saya biasa aja dikejar-kejar pakai parang setiap hari sama kakak saya, hanya karena nggak mau buatin kopi gitu misalnya. Nah, di lingkungan yang terus-menerus seperti itu, dan kita sekolah hanya 4-5 tahun di luar daerah itu, kita akan pulang dengan kondisi yang susah untuk berubah gitu, kecuali benar-benar investasi di luar begitu besar. Itu sih Mbak Betty, fakta yang terjadi gitu. Jadi itu fiksinya Mbak Dian tuh ya, memotretkan mereka bertiga tuh begitu. Iya. Ya, itu harapan saya di universe berikutnya atau di angkatan berikutnya lah, semoga seperti itu gitu. Nah, amin. Amin ya. Nah, yang berikutnya apa tadi Mbak, kenapa memilih ending itu? Yes. Setiap orang, menurut saya harus mengakui bahwa itu bukan murni ide dari saya gitu. Saya suka film-film action, seorang bilang murahan apapun gitu, film kelas C sekalipun, tapi action saya suka. Nah, kalau teman-teman pernah menonton filmnya Jennifer Lopez, saya lupa Jennifer Lopez atau Halle Berry, judulnya Enough. Jennifer Lopez. Ya. Nah, ya, Enough penganiayaan. Yes, suaminya kan mukulin dia terus, tapi suaminya charming kan. Kayak semua orang, mana ada yang percaya suami kayak gitu mukulin. Untuk membuktikan itu, atau untuk membalas itu gitu. Ada satu lagi, jadi satu film itu, satu lagi kalau nggak salah Double Jeopardy, kalau nggak salah, film lama banget. Double Jeopardy. Ya. Dia membuat
Kayak gitu pembalasannya. Jadi dia masuk kembali ke sarang macan untuk membuktikan bahwa macan itu jahat gitu, bahwa macan itu nyakarin dia gitu. Karena itulah hukum di Indonesia. Sekarang mari kita lihat bahkan sampai detik ini polisi, terutama perempuan-perempuan yang masuk ke kantor polisi untuk kekerasan seksual yang di situ belum ada unit PPA-nya yang ditangani oleh polisi laki-laki. Dia harus membuktikan bahwa dia menolak. Dia harus membuktikan, seolah-olah kata no aja nggak cukup. Dia harus membuktikan bahwa perkosaan itu harus luka-luka. Jadi kalau bosnya yang melakukan perkosaan, dia dipaksa, atau dokter, kalau dia misalnya bidan atau perawatnya atau sesuatu yang lebih rendah dari itu, dan dia udah bilang tidak, gaji kamu saya turunin, kamu nggak saya kasih kerjaan, kamu saya pecat, kamu nggak pernah dapat, nggak, atau dosen ke mahasiswanya bilang no nggak cukup, kamu skripsinya nggak lulus dan lain-lain, itu nggak cukup. Jadi harus ada bekas ditampar, harus ada bekas dicekik dan lain-lain, karena itu fakta yang terjadi sekarang kan. Jadi saya berpikir bagaimana caranya dia membuat itu semua ada supaya polisi mau menangani kasusnya, karena kalau itu nggak ada, ya dia selamanya nggak akan dianggap bahwa itu adalah kekerasan. Apalagi laki-laki itu kan dalam pembalasannya Maggie, dia sudah menjadi istrinya kan, udah dibelis penuh pula gitu. Kalau di Sumba itu dibelis penuh tuh udah kayak jadi hak miliknya si laki-laki gitu, karena belis tuh bisa dicicil kan sebenarnya. Jadi kalau dia masih misalnya belisnya 40, dia masih dibelis 2, 3, itu masih kayak setengahnya ada punya keluarganya lah. Tapi kalau udah belis penuh udah kayak hak dia penuh. Jadi orang-orang tuh menganggap lu tuh udah mau diapa-apain juga sama laki-laki suamimu tuh udah nggak apa-apa karena udah dibayar gitu misalnya. Jadi itu yang saya coba coba gambarkan. Itu memang nggak enak banget buat dibaca, tapi memang seperti itulah kenyataan kita kan, kenyataan perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Nggak ada enak-enaknya di mana-mana gitu. Perkosaan suruh buktinya, mana ada orang merkosa di tengah sawah, di tengah pasar ya kan, pasti di tempat-tempat yang orang lain tidak bisa menjadi saksi gitu, tapi disuruh nyari saksi lah, ya gila kan. Ya, benar. Makasih banyak Mbak Dian. Sama, Mbak Wit. Saya juga mau tambahin tentang bagaimana Maggie merencanakan membalas dan memastikan orang yang dia benci itu bertanggung jawab, itu juga luar biasa. Jadi benar-benar menggambarkan, kalau mau dibilang pahlawan, itu pahlawan perempuan menurut saya yang begitu, dengan keterbatasannya dia merencanakan dengan matang, itu luar biasa. Makasih Mbak Dian. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Selanjutnya Mbak Elis, silahkan. Makasih. Pertanyaan saya udah disuarakan oleh Bu Betty dengan sangat eloquent. Tapi saya juga nyambung ya ke bagian epilog nih, Mbak Dian. Dari awal sampai akhir, Maggie Della itu dan semua karakter yang lain memakai pronoun orang ketiga ya. Tapi di epilog, Mbak Dian mulai memakai aku sebagai penutur gitu. Yang menutup cerita ini menurut saya ada plus minusnya sih gitu. Plusnya mungkin dan tolong konfirmasi, Mbak Dian ingin mengemphasize gitu bahwa ini udah krisis ya soal kekerasan bernamakan adat gitu, sehingga harus ditulis seperti pamflet gitu, padahal sebenarnya kalau ditutup dengan ending yang tadi sudah sangat dramatis gitu ya, di mana Maggie mencari jalannya sendiri untuk mengumpulkan semua bukti, bahkan dia berjudi dengan nasibnya sendiri gitu ya, itu udah keren banget gitu. Tapi tentu saja ini adalah prerogatif penulis ya. Saya ingin bertanya mengapa epilognya itu tiba-tiba ada penulis seperti memperjelas apa pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu. Padahal kita semua sekarang mendapat informasi bahwa ini fiksionalisasi dari keadaan nyata gitu ya. Jadi rada-rada blur gitu antara mana yang benar, mana yang tidak, padahal harusnya leave it that way gitu ya, yang ketika Maggie berhasil menyeret si pelaku ke muka hukum gitu. Itu satu. Yang kedua,
pendek aja, walaupun tidak terkait dengan novelnya. Apakah kelas menulis di taman masih berjalan? Dan berikutnya, bagaimana tips mendapatkan residensi penulis? By the way, kita pernah bertemu di Plaza Senayan, makan bareng, dikenalin sama Tracy. Thank you. Mbak Elis, iya. Thank you. Aduh Mbak, pertanyaanmu ini apa namanya? Ini pertanyaan teman-teman di sini membuat saya harus jujur. Hal-hal yang saya tutup-tutupi harus saya buka. Tentang aku, iya tadi ada Mbak Gita, kayaknya Mbak Gita barusan chat ya. Ini nggak tiba-tiba udah muncul aku gitu ya. Iya betul, ada aku. Jadi ada hal yang paling saya takuti ketika nulis ini sebenarnya Mbak Elis, thank you banget, itu backgroundnya bagus banget, aku suka lihat ininya apa namanya dari tadi kayak lucunya. Yang saya sangat takuti adalah satu, Sumba itu saya bukan orang Sumba, jadi ketika saya menulis however saya adalah alien gitu kan, sebetulnya adalah ketakutan itu bohong kalau saya sama sekali nggak takut ketika nulis itu gitu. Bahkan kemarin ketika berkali-kali saya pulang balik ke Sumba tuh ada teman-teman yang dia laki-laki dan dia bilang secara langsung, Mbak, novelmu itu tidak akan berdampak apapun buat Sumba, dia bilang gitu. Terus ya nggak apa-apa gitu, tapi mungkin nggak sekarang. Kalau sampai kiamat nanti nggak ada dampaknya juga sih saya sedih gitu harusnya gitu. Tapi mungkin sekarang nggak ada dampaknya karena dia bilang Sumba ini adalah memang sangat patriark sekali. Perempuan mau setinggi apapun kalian, gubernurkah, presidenkah, tapi tetap ketika di rumah kamu adalah budak, kamu adalah orang yang akan tetap lewat pintu samping, kamu akan adalah orang yang harus membawakan suaminya kopi, harus dibatasi dengan apa namanya area-area pamali di mana kamu nggak bisa masuk lagi gitu. Itulah tempatnya perempuan di Sumba mau sampai kapanpun. Saya sedih banget dengar itu dari seorang teman laki-laki yang dia cukup melek ilmu pengetahuan, dia bersekolah dengan baik, dia bekerja di tempat yang baik gitu ya, tapi itu pandangan dia gitu. Nah, itu sebetulnya yang saya lakukan ketika saya menuliskan aku dan menuliskan epilog itu. Jadi saya pengen bilang saya orang dari luar Sumba gitu. Walaupun itu apa namanya si aku itu kan pura-puranya memang ada tokoh yang dia apa namanya menuliskan tentang itu ya, tapi tentulah itu suara hati saya gitu. Saya sebagai orang luar, beginilah saya melihat Sumba gitu. Seharusnya saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kalau kalian nggak ngapa-ngapain juga. This is how I see Sumba gitu. Seindah-indahnya Sumba, tetapi kalau di dalamnya kalian menggerogoti perempuan-perempuan kalian dengan cara-cara seperti ini, ya udah selesai gitu. Mau sampai di mana gitu. Itu sih sebetulnya yang aku mau bilang Mbak. Jadi makanya ketika teman saya muncul dengan novelmu tidak akan berdampak apapun buat Sumba, itu tuh kayak, nah inilah kenapa saya menuliskan itu gitu, karena ya yang bisa mengubah orang Sumba bukan siapapun dari luar Sumba, ya orang Sumba sendiri gitu. Jadi kalau pandangan-pandangan seperti ini muncul dari orang di luar Sumba dan orang Sumba tidak merasa terganggu, ya memang betul dia bilang nggak ada dampak ya novel saya buat orang Sumba gitu. Jadi dampaknya hanya buat orang-orang di luar Sumba memiliki pengetahuan baru tentang Sumba, bahwa kekerasan seksual yang sangat biadab, yang sangat ancient, kita pikir udah nggak ada lagi di zaman orang-orang berebut mau tinggal di bulan atau tinggal di Mars, itu masih kejadian. Hanya itu gitu. Itu diskusi terakhir saya dengan teman-teman saya di Sumba, dan saya sedih dan saya nggak apa-apa gitu ya. Artinya saya sedih itu nggak kejadian, tapi ya udah mau apa lagi gitu. Itu. Terus yang pertanyaan kedua adalah apa tadi Mbak? Sorry, tentang Baca di taman. Nulis. Aku tuh sangat ingin kelas tulis di taman tuh beneran di taman Mbak, tapi itu si COVID hantu itu membunuhku satu, terus membunuhku dan membunuh kita semua, nggak bisa ke taman selama 2 tahun kan. Nah sekarang aku sudah ingin kembali ke taman nih di tahun-tahun ini, tapi nggak mungkin juga, saya nggak mau keluar dari rumah loh sekarang, saking polusinya di Jakarta, karena tinggalnya masih di Jakarta. Jadi saya memikirkan ya udah deh kayaknya kelas tulis di taman ini akan kita kembalikan ke online lagi gitu. Cuman saya ingin melihat bentuknya seperti apa. Saya tuh gini, kelas itu kan kelas berbayar ya, tapi bayarannya bukan uang, saya nggak mau dibayar uang, saya pengen bayarnya teman-teman tuh do something for lingkungan, moralnya itu. Tapi sepertinya orang di sini, ini saya agak pengen galak gitu, kayak lama-lama saya suruh bayar juga 5 juta gitu.
supaya 5 juta yang kalau kamu sudah selesai semua assignment-nya saya balikin 5 jutanya, tapi biar dulu 5 juta. Kalau nggak selesai nggak dibalikin. Soalnya meritilin gitu loh, Mbak. Jadi saya kesel. 10 orang. Ntar tahu di pertemuan ketiga udah tinggal 3 orang. Terus habis itu ketika diminta nulis nggak ada yang nulis gitu, kayak ini pada pengen nulis nggak sih gitu sebenarnya. Jadi saya sedang memikirkan membuat versi lain, atau mungkin saya harusnya let go aja gitu ya, emang begitulah kelas nulis, tapi saya nggak pengen gitu sebenarnya. Itu terus habis itu apa namanya, Residensi penulis. sorry apa Mbak? Residensi penulis. Yes. Nah, tipsnya adalah saya nggak ngerti tipsnya apa, tapi sedihnya adalah Mbak, residensi itu mungkin semoga akan berubah bentuk, tapi tahun 2020, jadi saya adalah residensi terakhir, karena tahun 2020 Komite Buku Nasional dihapuskan oleh Kementerian Pendidikan, sadly. Nah, yang kayaknya dia berubah bentuk dengan berikutnya tuh ada Dana Indonesia, kalau nggak salah ya, Dana Indonesia itu dia mengeluarkan program-program yang bentuknya seperti residensi penulis, tetapi kayak dia harus punya program apa gitu. Kayaknya gitu bentuknya kemudian. Nah, waktu itu saya sebenarnya ikut residensi 2 kali. Yang pertama failed. Nah, ini kembali kayak jawaban saya buat Mas Adi tadi. Kalau nggak ada hatinya, kalau nggak ada cintanya di situ, ya emang nggak akan dapat gitu. Waktu itu residensi karena dibebaskan mau kemanapun dan menulis apapun, saya pengennya ke Belanda. For the sake of karena pengen ke Belanda gitu. Ya waktu itu saya bilang saya pengen nulis memoir seperti memoirnya siapa namanya, Anne Frank gitu. Tapi saya hatinya nggak ada di situ sebenarnya gitu. Memang saya habis nulis tesis tentang anak perempuan yang dipekerjakan, dieksploitasi secara seksual gitu ya. Tapi nggak relate gitu. Tapi ketika tahun berikutnya saya ikut, saya nggak pengen. Ini bukan tentang luar negeri. Saya pengen menulis sesuatu yang benar-benar saya cintai dan saya emang gandrung banget sama Sumba dan Indonesia Timur gitu kan. Ya udah sih bikin proposal. Saya bilang akan nulis waktu itu tentang Poroduka dan lain-lain. Udah di approve. Gitu sih, jadi kayaknya universe juga tahu kalau kamu cuma pengen jalan-jalan yang dikasih kali. Gitu, Mbak Elis. Baik, Mbak Elis sudah terjawab semua pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelum ke Inggit, aku cuma mau nambahin itu kelas nulisnya kalau dijalanin lagi, aku mau ikut dan aku yakin dari kutu buku pasti banyak deh yang mau ikut kelas nulisnya. Itu dijalanin khusus deh untuk anggota kutu buku, pasti banyak tuh peminatnya. Serius. Siap. Ini aku sambil baca chat-chatnya ya. Silakan Inggit. Oke. Halo, bisa dengar suara saya kah? Bisa Mbak. Aku pertanyaannya receh sih. Cuman mau nanya, masa sih kita nggak bisa bantuin? Sorry, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih sama Dian untuk buku yang luar biasa ini. Benar-benar deh, lengkap semua aspek budaya Sumba. Ada di situ sampai sisi mistis, potong ayam, pintu laki, pintu perempuan, lupa sarung kebaya. Juga yang pahit-pahit juga ya, kayak aduh yang paling nusuk tuh kepasrahan perempuan kayak sampai ke generasi muda seperti mantu gitu ya. Kayak udah ya udah deh, nggak apa-apa deh kayak begini gitu, kayak udah nerima nasib. Padahal kan dia masih muda. Iya, betul. Terus ya kalau itu juga dia nulisnya dari kejadian nyata, aduh sampai kepengen nangis. Benar-benar membuka mata. Benar-benar membuka mata kita tentang sisi gelap adat yang kita anggap tuh bagus gitu. Ini nih kekayaan budaya suku-suku di Indonesia. Ya seperti tadi yang Dian sebut, kita ke Sumba sebagai turis, lihat Pasola, Tenun Sumba, bangga banget. Ada pemandangan alam, kuda segala macam. Baca buku ini terus denger Dian barusan tuh bikin marah, mual, pedih gitu. Saya juga ikut nonton tuh video viral yang nggak tahu tentang baru-baru ini ya, tentang perempuan yang mengerikan itu. Sempat ada nonton juga sih video penjelasan polisi, nggak tahu benar apa enggak atas kasus yang viral tersebut yang waktu itu nggak begitu jelas. Jadi saya tuh jadi rada berharap gitu tekanan publik itu bisa membantu memberantas kejahatan
kejahatan berdasarkan budaya yang benar ini. Menurut Dian gimana? Apakah bisa kita melalui penggalangan tekanan mungkin lewat medsos membantu menegosiasi adat supaya nggak melecehkan perempuan? Apakah budaya yang jelek ini kan nggak semua budaya kita harus ini ya harus lestarikan, apa budaya yang patriarkis dan tidak adil ini nggak bisa kita kikis bersama. Dimulai dengan meracuni Gen Z-nya Zumba, meracuni kita jadi virus gitu, virus dengan Ya, saya rasa froze ya dari Inggit. Bisa dijawab dulu Mbak Dian sebelumnya pertanyaannya. Mbak Diannya froze juga ya? Pada frozen semua ini. Sembari nunggu nanti setelah kalau balik ya dari Inggit sama Mbak Dian nanti Bido, setelah itu Mbak Halida mau ditanyain atau mau nanya langsung? Mbak Dian. Semuanya pada freeze ya. Kenapa begini? Iya, pada frozen. Lagi keluar nanti masuk lagi sebentar. Mungkin, mudah-mudahan. Mbak Halida nanti mau ditanyakan atau bagaimana? Nggak ada juga ya Mbak Halida di sini. Ada, tadi ada kok. Mungkin dia pengen nanya langsung, tapi dia nggak bisa raise hand. Tapi kok nggak ada lagi di sini ya, Brit? Ngilang-ngilang kayaknya. I'm back. Oke, Mbak Dian udah balik. Jadi Maaf, bisa dijawab tadi ya pertanyaannya Inggit ya. Iya, harusnya bisa ya Mbak Ingrid. Maksudnya kita ini kan negara viral ya, yang segala sesuatu baru ditangani setelah viral, segala sesuatu baru diselesaikan setelah viral gitu. Masalahnya adalah si adat istiadatnya ini udah dari lama banget ada begitu gitu. Nah, menurutku sebetulnya perlu diskusi yang lama dan panjang dan bukan mencari siapa yang salah sih harusnya gitu ya. Tapi aku nggak tahu, kan kita ngomong ideal dan kita saya ya khususnya tidak pernah tinggal di lingkungan masyarakat adat, jadi nggak paham seperti apa gitu. Tapi menurutku ketika kita duduk bareng-bareng, nggak satu kali pasti, mungkin kita butuh 30 kali duduk bareng, 30 kali bertukar sirih pinang. Mungkin kita butuh menyerahkan ayam, lalu kalau tidak berhasil babi, kalau tidak berhasil mungkin kuda atau kerbau gitu ya. Karena kalau itu yang mereka anggap, kalau itu yang mereka hormati gitu ya, ya kita pakai cara-cara mereka gitu. Tetapi akhirnya kita harus bilang bahwa ini semua nggak bisa dibiarkan gitu. Nih ya teman-teman, jangankan kita ngomong kekerasan seksual yang ini jelas-jelas udah ampun banget deh, nggak ada ampun gitu ya. Ngomongin kekerasan terhadap anak aja susah banget loh mau mengubah orang tua di sana yang biasa pakai rotan menjadi pakai mulut aja gitu ngomong sama anaknya. Itu susah banget. Undang-undangnya udah ada jauh lebih lama kan, Undang-Undang Perlindungan Anak gitu. Itu masih belum selesai di sana. Jadi saya nggak tahu, mari kita bicara 30 tahun gitu atau 20 tahun gitu, mungkin akan pada akhirnya akan berubah gitu, karena budaya itu kan sebetulnya dari manusia ya katanya, siapa yang membawa di mana manusianya hidup ya disitulah budaya itu akan tercipta gitu. Nah kalau benar kita tadi Mbak Inggit bilang kita racuni Gen Z-nya, ya mungkin nanti berubahnya ketika si Gen Z ini menjadi rato-rato, menjadi pemimpin-pemimpin adat berikutnya, maka baru deh ikut berubah semuanya. Tapi kalau sekarang ngosan banget kita. Dan Gitu. barusan baca chat dari Adi. Semoga menjawab ya Mbak Inggit. Ya, menjawab. Tadi barusan sekilas baca chatnya dari Adi tentang NTT yang termiskin ya. Emang itu ironis, waktu saya ke sana tuh lihat kelihatan banget kemiskinan itu, anak-anak pakai baju bolong-bolong, tapi mereka tuh tujuan hidupnya itu ngumpulin uang 300 juta untuk memakamkan namanya gitu. Jadi aduh nggak tahu deh mesti dari mana mulainya. Jadi kita tuh hidup untuk kematian ya. Baik, tadi udah terjawab semuanya gitu ya.
Oke, sebelum ke Elsa, ada pertanyaan dari Wido. Wido mau tanya langsung atau mau ditanyakan, Wid? Boleh, boleh. Saya tanya langsung saja. Sorry. Itu apakah budaya kawin tangkep ini juga ada pengaruhnya dari karakter suku Sumba yang memang berasal dari suku warrior ataupun pejuang. Jadi mereka kan sebenarnya warrior tribe yang memang alamnya keras, indah tapi keras. Jadi mereka itu hidup dulu dari perang. Nah itu kan menimbulkan suatu karakter yang sifatnya pride tinggi ya, di mana laki-lakinya itu memang sebagai warrior. Itu kelihatan sekali dari tari sambutannya yang seperti tari perang, terus paskola itu kan semuanya kan berbasis kayak perang ya. Nah apakah kira-kira karakter... Ini maksudnya yang putus-putus sepertinya. Oh sorry. Jadi itu kaitannya sama karakter bangsa perang. Jadi gengsi dari laki itu untuk melamar seperti orang pada umumnya itu terlalu tinggi sehingga mereka lebih nyaman kalau menangkap gitu karena mereka kan suku yang karakter perang. Itu pertanyaan saya. Kira-kira tangkap nggak? Terima kasih. Ketangkap. Walaupun agak putus-putus barusan. Saya mencurigai itu juga, Mas Wido sebenarnya. Tapi ini saya nggak berani bilang iya atau enggak ya karena kita mesti beneran meneliti itu dengan serius gitu. Saya di Sumba terakhir itu mereka sedang ada pesta rakyat. Jadi pesta rakyatnya itu mereka menampilkan tari-tarian dari desanya secara bergantian gitu. Ada 63 desa dan 11 kelurahan gantian tunat. Di antaranya mayoritas tari-tarinya itu menggambarkan perang. Yang menggambarkan kepala dibawa, kepalanya suku musuhnya gitu misalnya, kemudian ditaruh di tiang untuk kemudian diputerin sama orang sekampung menandakan bahwa kita menang loh, kita berhasil bawa pulang kepala itu gitu. Itu katanya terakhir kali kejadian tahun 98. Saya pikir waktu itu beneran kejadian, bener. Saya pikir tahun berapa 30-an gitu ya. Enggak, 98 kejadian terakhir orang bawa kepala itu. Itu satu. Jadi kayak mereka menganggap kekerasan tuh udah makanan hari-hari aja. Yang kedua, di hari ini kemarin saya punya kesempatan masuk ke penjara juga. Saya tanya berapa kapasitasnya, harusnya kapasitas 130, tetapi isinya 400 orang di dalam penjara itu, di Waika Bubak ya. Terus saya bilang mayoritas apa? Mayoritas pembunuhan, Ibu. Hah? Pembunuhan? Iya. Pembunuhan kenapa gitu? Ya orang di sini mudah sekali angkat parang, kata mereka. Antri bensin di tikung, apa sih namanya, disalip gitu ya. Kita udah antri nih enak-enak. Karena semua orang kan bawa parang di sana masih ya. Terus tiba-tiba ada yang nikung, dia maju bawa parangnya, krak, dah segampang itu gitu orang mengambil nyawa. Dan masalah-masalah lain, belum lagi kalau rebutan tanah atau rebutan pacar atau apa, lebih mudah lagi buat mereka angkat parang. Yang berikutnya orang-orang napi yang keluar dari penjara itu diadain pesta. Jadi mereka akan dijemput oleh sekeluarga, mereka bawa pick up dengan bawa 1 ekor hewan besar gitu, hewan besar ya, bukan hewan kayak ayam atau apa gitu, enggak, kerbau, atau kalau babi itu babi yang harganya 15 jutaan yang gede banget gitu, diarak sampai mereka pakalak dan payawau, jadi teriak-teriak wow gitu-gitu sampai ke rumah mereka, sembelih hewan itu, bikin pesta. Saya pikir ini kan gila ya, itu orang udah bikin susah hidup keluarganya, masuk ke dalam penjara, harusnya dia bikin malu dong ya. Apapun pembunuhannya, apapun alasan membunuhnya buat saya, tapi itu di kayak orang pulang dari perang diagung-agungkan gitu, dan itu hampir semua kejadiannya seperti itu. Jadi buat saya ini kayak ini emang apa ya, kayak ya hidup dengan kekerasan gitu. Mereka selama ini menganggap kekerasan itu ya bagian dari hidup mereka dan itu normal gitu. Jadi susah kalau kita mau ngomong, apalagi nih ya kita karena di lingkungan patriarki, kita mau ngomongin spesifik, janganlah mama, janganlah bapak berbuat kekerasan untuk perempuan, perempuan lagi gitu sama mereka lebih nggak dianggap, anak lagi lebih nggak dianggap lagi sama mereka gitu kan. Jadi diskusi sih, ngobrol sih, memang beneran. Kalau kita mau langsung pakai kekerasan juga, pakai hukum formal, ya itu hukum formal pulang-pulang diarak kayak pahlawan pulang perang. Iya kan, tapi mungkin kalau kita memakai hukum-hukum adat mereka, saya yakin pasti ada sesuatu. Mungkin selama ini saya gitu ya, saya memotretnya pakai topi hitam terus yang jelek-jelek terus gitu. Tapi saya yakin dia pasti punya potensi kok. Seburuk-buruknya sebuah lingkungan atau apapun pasti ada potensi baiknya gitu. Nggak tahu, mungkin saya suatu hari saya perlu memakai topi malaikat untuk melihat potensinya, dan kita berangkat dari situ untuk ngajak masyarakat adat berdiskusi tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan lingkaran kekerasan ini.
Karena Wido sudah terjawab. Iya, sudah menjawab. Jadi memang potensinya mereka jadi tentara itu cocok tuh sebenarnya. Jadi memang karakter pride, ya karakter pride laki itu yang kadang-kadang mungkin membuat mereka itu nggak bisa itu meminang secara wajar. Jadi itu salah satu bentuk dari karakter mereka yang sudah mendarah daging. Jadi memang untuk merubahnya itu perlu waktu yang lama. Ya, Iya, betul. itu saja. Itu pertanyaan dari masih Mbak Dian ya. Masih. Terima kasih. Ya. Sebelum Elsa tadi ada satu lagi, Mbak Halida, silakan. Mbak Halida. Mute, masih mute. Oke. Oh ya. Terima kasih. Maaf. Terima kasih, maaf. Aduh, selamat ya. Jadi kebetulan Mbak Dian itu lulusan kriminologi UI ya? Iya, Mbak. Aduh, jadi di samping memang bagus begitu, sangat detail ya. Tapi saya melihat bahwa ada satu daya investigasi yang luar biasa ya, yang tajam begitu. Nah, pertanyaan saya, halo, ini kayaknya ada freeze ya. Terima kasih, Mbak. Pertanyaan Iya, saya, sejauh ini, apakah novel ini sudah sampai ke Kementerian Peranan Perempuan dan pemberdayaan perempuan dan silakan Mbak, perlindungan masih anak? ada. Bagaimana? Halo. Iya, halo. Halo, apakah saya putus? Iya, sepertinya agak freeze ya. Ya, sekarang udah oke. Iya. Bagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejauh ini responsnya bagaimana? Apakah sudah sampai ke mereka masalah-masalah seperti ini? Oke. Mbak Dian, kedengeran tadi pertanyaannya? Kemarin dia turun langsung. Suara saya kedengeran nggak ya, Mbak Halida? Sekarang kedengeran. Iya, kedengeran sekarang. Iya, aduh, maafkan sinyalnya. Jadi 2020 itu sudah sempat turun. Mbak Dian, maaf suaranya hilang-hilang lagi mulai. Ya, mungkin Mbak Dian videonya bisa di-mute. Videonya bisa di-mute. Iya. Supaya bandwidth-nya lebih baik. Kalau gini, ya mungkin baik. Kita coba aja dulu. Freeze juga ya. Kayaknya keluar lagi dia. Tunggu dia masuk lagi. Iya. Bandwidth-nya mungkin terlalu banyak orang yang sedang mendengar di situ. Kita masih ada waktu ya, Indrid, sampai jam 9. Sampai jam 9 masih ada, bisa 2 pertanyaan lagi, setelah itu kita tutup aja. Oke. Kebetulan ada Elsa atau Mbak Mardia. Aku mau pamer nih, aku punya souvenir dari Sumba nih. Aku juga punya yang kayak gitu. Apa ada namanya? Kayaknya nih katanya jendela perempuan. Betul. Bener ya? Katanya demikian. Mungkin nanti kita tanya ya, Madian. Ada namanya kan itu di bukunya. Mamuli kan? Mamuli. Mbak Dian udah Mamuli bisa. Ya, Mamuli. Mamuli, betul. Kalau bentuknya kayak vagina terbuka itu mamuli ya. Oke. Saya nggak bisa lihat, ketutup. Sekarang maaf banget saya on off. Nggak apa-apa. Oke. Sekarang terdengar ya? Ya. Oke. Bisa dilanjutkan, silakan. Oke, siap. Tahun 2020 tuh sempat turun Bu Menteri PPPA dan berujung dengan MOU itu gitu ya. Tapi MOU kan nggak ada ininya ya Mbak, nggak ada sanksinya, nggak ada konsekuensinya apa-apa gitu. Jadi MOU hanya antar tiga dinas itu untuk sama-sama berkomitmen bahwa kawin tangkap nggak boleh ada lagi gitu. Hanya itu gitu. Tapi so what? Ketika beneran terjadi kawin tangkap, mereka bisa apa gitu? Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Jadi
menurut ini bukan menurut saya sendiri, tapi kemarin bulan lalu itu saya mengikuti diskusi dihadiri oleh KPAI karena korban terakhir itu kan masih SMA ya, jadi dianggap masih anak waktu itu, padahal ternyata usianya sudah bukan usia anak, tapi ya nggak apa-apa juga sebenarnya, karena usia anak nggak usia anak, ketika perempuan mengalami kekerasan seperti itu ya harus kita tangani gitu kan. Nah, kita berdiskusi dan sebenarnya yang bisa menghentikan ini bukan di level kita bikin kebijakan atau pemerintah di level apapun dia bikin kebijakan apa gitu supaya ini nggak boleh, nggak di situ sih. Karena kalau gitu ya jatuhnya kayak mungutin itu tadi, mungutin daun yang gugur gitu. Kita harus beneran membuat orang-orang yang sehari-hari menganggap kawin tangkap ini adalah hal yang biasa, jadi nggak biasa lagi gitu. Dan menurut saya bisa, ini adalah sesuatu yang bisa banget buat dilakukan. Nggak, karena perlahan-lahan orang akan mulai ngomongin kok gitu. Sekarang gini paling gampang, ketika saya jadi relate, ketika 2019 saya ke sana dan semua orang bilang, tidak ada, sudah tidak terjadi. Kan mereka bohong. Kalau itu hal baik, kenapa mereka berbohong? Misalnya saya tanya, Bapak masih ada nggak anak di sini yang juara apa gitu misalnya? Atau ada nggak anak di sini yang bisa berbahasa Inggris? Mereka semua akan, itu bisa bahasa Inggris, itu bisa, sesuatu yang mereka bisa banggakan. Tetapi kenapa mereka harus menyembunyikan itu? Karena mereka deep inside, they know that it is wrong. Gitu. Itu sesuatu yang mereka nggak proud of. Jadi bibitnya tuh udah ada, tinggal kita perlu gali lebih dalam aja. Menurut saya gitu, saya masih sepositif itu sih. Walaupun hampir nangis-nangis. Gitu Mbak Halida, semoga menjawab. Terima kasih banyak, jawabannya bagus sekali. Makasih. Ya, silahkan Mbak Elsa, silahkan menanyakan. Halo Dian, selamat malam. Saya suka sekali Deng Dong Pe novel, suka sekali bacanya. Terima kasih banyak. Terus pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, novel ini ditulis tujuannya untuk siapa? Apakah supaya untuk orang-orang Sumba sendiri supaya mereka sadar bahwa ini bisa dirubah? Ataukah untuk pemerintah Indonesia atau untuk siapa sebenarnya tujuan novel ini ditulis? Yang kedua, reaksi teman-teman Dian di Sumba, sesama aktivis, sesama penulis, atau teman-teman yang di Sumba, itu bagaimana? Selain reaksi yang ada teman cowok yang bilang ini nggak ada gunanya buku ini, dan reaksi apa lagi yang Dian dapatkan dari hasil menulis ini? Apakah mereka juga sempat, orang-orang teman-teman Sumba sempat baca buku ini gitu loh? Tapi kalau mereka nggak sempat baca ya mungkin ya gimana? Itu pertanyaan. Jadi nggak ada Terima dampaknya. kasih. Oke. Ya, makasih Mbak Elsa. Jadi kalau teman-teman di Sumba, tujuan dulu ya, tujuan nulis buku ini. Saya waktu nulis buku ini sebenarnya saya sedang membuat buku panduan sebetulnya. Cita-cita saya gitu, buku panduan tuh artinya setiap ada kekerasan kan selalu ada dua pihak ya, 3 sebetulnya, korban, pelaku, dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau korban, saya berharap korbannya kayak Magi semua. Walaupun saya sebenarnya lebih berharap lagi kalau nggak ada korban gitu. Tapi kalau di masyarakat yang masih jahat terhadap perempuan ini sampai seseorang menjadi korban, maka korbannya berani lah kayak Magi. Yang kedua untuk pelaku, ada konsekuensi loh dari kejahatan yang kamu lakukan, dan untuk masyarakat, so you have to be very brave to stand up and help somebody gitu. Jangan jadi bystander, kamu harus tolong orang lain gitu. Itu sih sebenarnya buku panduannya, tapi kalau ditulis dalam buku panduan kan itu cuma jadi pointer yang 2 halaman udah selesai gitu, dan orang kayak meh gitu aja. Tapi ketika dituliskan dalam cerita, ada sosoknya, ada jiwanya, ada settingnya, semoga jadi lebih masuk di kepala. Itu sebetulnya tujuannya Mbak. Dan bukan kebetulan ya, kawin tangkap karena saya memang sedang menghadapi itu, ketika itu kemarahan bahwa saya nggak berhasil mengulik tentang kawin tangkap. Tetapi sebenarnya ini buku panduan yang bisa kita terapkan untuk kejahatan apapun yang ada di sekitar kita gitu ya. KDRT, kita kan sering tuh dengar tetangga kita teriak-teriak, terus kita memilih untuk udahlah itu urusan rumah tangga dan lain-lain, atau tetangga kita yang nggak keluar rumah beberapa hari, kalau bisa kita segera datang, jangan sampai tiba-tiba dia udah jadi apa gitu misalnya. Itu sebetulnya, jadi
Itu tadi buku panduan. Kalau untuk pemerintah saya bahkan nggak berpikir untuk pemerintah gitu, karena saking saya sejujurnya ada putus asanya gitu. Ya udah jadinya MOU terus sudah selesai, ya males banget kan kalau kayak gitu. Saya agak nggak percaya bahwa pemerintah akan menyelesaikan masalah kita. Berkali-kali terbukti negara ini hancur, porak-poranda atau hampir porak-poranda, tetapi yang membuat kita berdiri lagi-lagi bukan pemerintahnya, karena kita adalah orang-orang yang kuat, kita sendiri adalah orang-orang yang mau berubah. Itu sih saya merasa. Semoga menjawab, dan minta maaf atas kepesimisan saya terhadap pemerintah. Yang berikutnya adalah respon teman-teman di Sumba. Kalau teman-teman aktivis, teman-teman yang bekerja di isu ini sih, mereka kayak, wah seneng banget ada novel ini gitu, seneng banget. Ini beneran kegambar gitu. Yang saya happy adalah mereka bilang bahwa ini memang menggambarkan gitu. Saya nggak kayak ngarang gitu, karena saya memang berkali-kali banget ke sana. Jadi itu bagian itu saya merasa aman gitu, karena banyak narasumbernya, banyak teman-teman bicaranya. Teman-teman yang sayangnya harusnya membaca buku ini justru nggak membaca. Jadi kayak misalnya para Rato atau teman-teman yang punya potensi jadi pelaku tuh nggak terlalu baca gitu. Jadi saya pernah kasih buku ini dengan takut-takut ke salah seorang Ratu di sana. Saya bilang, Ratu, mohon maaf ya kalau buku ini nanti menyinggung perasaan atau bagaimana. Saya minta maaf sebelumnya, tapi buku ini saya ciptakan dengan maksud serius karena saya cinta dengan Sumba. Saya bilang gitu. Dia tidak pernah membaca buku itu. Pertanyaan dia hanya satu, nama saya ada di situ, Mama. Begitu. Sudah. Terus saya bilang, ya. Oke, nggak ada harapan ya mereka akan berubah gitu, karena mereka nggak akan baca buku itu. Jangankan buku setebal itu, selebaran yang bolak-balik 4 halaman aja belum tentu mereka baca sampai selesai gitu. Jadi saya nggak mau bilang minat bacanya rendah ya, tapi juga kadang akses terhadap buku sendiri juga susah sih di sana gitu. Jadi itu kurang lebih Mbak Elsa. Terima kasih Dian. Terima kasih. Mbak. Mbak Dian, ada satu pertanyaan sebelum ke Mbak Dia. Kalau misalnya orang niat bacanya sedikit, bagaimana kalau penyampaiannya dengan membaca? Jadi dengan cerita, jadi ada klub-klub cerita seperti penulis kita sebelumnya juga pernah ada yang begitu, membuat seri tapi bercerita, bukannya membaca. Kayak apa namanya, audiobook gitu kan maksudnya Mbak, atau bukan? Jadi misalnya datang ke daerah dan bercerita, jadi dengan anak-anak, dengan remaja, mengumpulkan anak-anak muda dan dengan mengadakan satu forum untuk bercerita, tapi dengan membaca buku itu. Good idea. Menarik sih Mbak. Kita mungkin perlu, iya itu seru sih. Kalau saya tuh berpikir bahkan kayak menemukan satu orang yang bukan kita, bukan outlander gitu ya, bukan alien, orang mereka sendiri. Dangu Toda lah, menemukan Dangu Toda gitu. Misalnya saya bisa menemukan Dangu Toda di sana, dia bisa tuh jadi champion untuk melakukan itu, karena they speak the same language toh, begitu, bukan kayak kita yang ngomongnya masih patah-patah. Dia bahkan mungkin bisa bercerita, ngobrol dengan bahasa mereka sendiri gitu. Itu aku akan senang sekali. Nah, Sumba Barat itu berita gembiranya mereka sedang mendirikan perpustakaan besar, Perpusda gitu ya. 11 miliar, jangan sedih harganya itu perpustakaan. Artinya sebenarnya adalah potensinya untuk suatu saat mereka akan suka membaca, tapi mungkin di generasi yang lebih muda ya. Nah, mungkin bisa tuh idenya Mbak, menarik. Nanti aku akan sampaikan ke mereka. Jadi sebelum membaca kita bercerita, ada sesi bercerita dulu gitu ya, sebelum pada akhirnya meningkatkan minat baca gitu, dari minat mendengar cerita gitu kali ya. Seru. Ya, itu ada masukan dari Mbak Natalia juga. Bagaimana kalau dijadikan sandiwara? Itu lebih menarik lagi. Ini nih ada teman-teman di Kudus tuh Mbak, pernah mahasiswa, saya lupa kampus apa Kudus gitu ya, mereka bikin pementasan karena ada tugas kuliah. Jadi mereka anak sastra, tugas kuliahnya itu, terus mereka kontak saya, Mbak boleh nggak aku bikin pementasan ini? Boleh aja gitu, sayang banget saya nggak bisa nonton, tapi kayaknya videonya ada deh. Jadi tapi pakai interpretasi mereka ya. Itu menarik loh. Saya pikir seru nih anak-anak muda ini gitu. Terus mohon doa restu, rencananya akan dibikin film si Magidiala dan kisahnya ini. Tapi sehappy-happynya saya bahwa ini
diapresiasi dengan akan dibuat film, saya sangat deg-degan gitu karena interpretasi film dengan kepentingan kapital gitu ya, saya takut akan menjadi berbeda, tapi semoga enggak sih. Mestinya sih Mbak Dian punya say ya, kayak kemarin kan kita bicara dengan salah satu penulis juga yang mengatakan bahwa dia betul-betul mau filmnya itu sesuai dengan penulisannya. Iya sih, di dalam diskusi mereka selalu menyampaikan itu gitu, bahwa akan kalau toh berbeda sedikit, tapi kenapa kita tertarik membuat ini film ini justru karena ceritanya gitu. Jadi kalau kita membuat ceritanya berbeda, what's the point gitu. Tapi itu kan sesuatu yang disampaikan secara lisan ya, tapi praktek di lapangan kan seringkali eksekusinya luput gitu loh Mbak, itu yang bikin saya deg-degan sebenarnya. Karena bagaimanapun waktu ditawarin ini mau dibikin film aja saya langsung bentar. Kamu bisa nggak memahami apa yang dituliskan di dalam sini dulu gitu. Gitu. Mbak ke mute. Oh maaf, ada 2 pertanyaan lagi terakhir. Berarti ke mute, maaf. Ya, ada 2 pertanyaan terakhir lagi, Mbak Bardia, silakan. Setelah itu Mbak Irena, silakan. Ya, oke, terima kasih Dian. Jadi pengen peluk Dian nih. Selamat ya. Saya mau bahwa saya baru beli dan baru datang kemarin, jadi belum baca, baru skip. Nah, tapi mendengar penuturan dan diskusi malam ini betul-betul apresiasi yang tinggi buat Dian. Nah, pertanyaan saya, 2 buku tersebut apakah fokus tentang Sumba? Yang buku berikutnya kan perempuan tunggu di lorong menuju laut ya. Itu apakah Sumba juga atau area lain di NTT? Sebab di NTT kan agak mirip ya satu sama lain gitu. Ada belis yang sangat tinggi dan begitu sudah dibayar itu sudah seperti tanam kaki mau dipukulin kayak apa gitu. Saya pernah meliput di Adonara gitu. Nah, itu juga sedikit menambah tentang tadi Mas Adi ya bilang bahwa solusinya memang harus menyangkut ekonomi. Nah, itu saya jadi teringat satu kakak Nona di Adonara, Lembata. Dia di sana kan belisnya itu gading gajah kuno itu, yang satu belisnya itu satu gadingnya 150 juta. Nah, si kakak Nona ini memutuskan bahwa saya nggak bisa kawin deh karena situasi perempuan di sana sangat menyedihkan. Lebih baik saya bersama perempuan kepala keluarga, Mbak Nani Zulminarni, mereka membuat koperasi simpan pinjam untuk para perempuan di sana. Menenun, kemudian duitnya diputar di antara komunitas. Nah, baru setelah itu sedikit demi sedikit anak-anak perempuan, remaja-remaja diajak berdiskusi dan mau untuk kemudian nggak begitu saja menerima nasib. Memang masih panjang perjalanan, tapi memang betul bahwa approach-nya memang harus yang punya nilai ekonomi untuk membuat para perempuan ini merasa lebih punya bargain position-nya. Nah, kemudian balik lagi ke kakak Nona ini, dia kan memutuskan saya single aja, saya lebih baik mengurus mama-mama ini. Nah, itu pun bukan pilihan yang mudah karena kemudian keluarganya menuntut kalau kamu nggak kawin, saya dari mana dong keluarga ini bisa dapat gajah itu. Jadi, aduh berat sekali ya menjadi single pun nggak boleh. Terus si Kak Nona ini menabung dan dia membeli sendiri gading gajahnya itu untuk diserahkan kepada keluarganya. Jadi, aduh luar biasa. Sekedar sharing. Terima kasih. Ya. Thank you Mbak Mardia. Pengen peluk juga. Dua cerita ini tidak ada hubungannya. Tapi memang saya karena punya cita-cita untuk membuat satu seri buku perempuan, saya masih belum tahu ketika kemarin ditagih sama GPU, ini mau berapa nih? Mau trilogi
tetralogi, berapa logi gitu. Saya belum tahu karena saya nulisnya berdasarkan ini aja, apa yang saya lihat aja gitu. Nah, yang kedua ini kebetulan saya berpapasan di tengah sebuah acara dengan Kak Yul Takaliuwang. Beliau dari Sangihe asal muasalnya. Beliau adalah orang yang sangat getol memperjuangkan isu-isu lingkungan gitu ya, dan kebetulan di Sulawesi Utara itu isu lingkungannya lebih banyak terkait dengan tambang. Jadi masyarakat selalu dibenturkan oleh penguasa dan pengusaha yang berkolaborasi untuk mengeduk tanah untuk menghancurkan lingkungan gitu. Nah, kebetulan pula selalu perempuan yang paling maju di depan gitu, karena perempuan memang yang paling dirugikan ketika alamnya rusak gitu ya. Biasanya nyari ikan, nyari kerang di belakang rumah itu jadi kemudian harus jauh ke laut, kemudian belum lagi kalau ikan-ikannya adalah ikan-ikan yang tidak sehat, maka dia akan memberi makan anak-anaknya dengan racun dan lain-lain gitu. Nah, saya memotret itu sama karena udah nggak ada yang bayarin residensi lagi. Nah, ini yang menarik nih, tadi Mbak Elis ya yang bertanya tentang residensi. Saya membuat residensi berbasis cinta kasih, Mbak. Jadi saya tahu ada teman-teman saya yang punya potensi keuangan lebih. Saya bikin proposal beneran. Terus saya bilang, teman-teman, kalau kalian begitu mencintaiku dan begitu ingin aku menuliskan menjadi penulis, maka danailah proposal ini. Itu beneran loh. Teman-teman saya terkumpullah uang sejumlah exactly yang saya butuhkan untuk tinggal di Sangihe selama 1,5 bulan. Iya, residensi cinta kasih. Terus udah dari situ saya merasa bahwa sebenarnya orang tuh ada hatinya kok, sebenarnya masih ingin Indonesia ini bangkit, masih pengen alamnya bagus, masih pengen perempuan-perempuannya berdaya gitu-gitu ya. Jadi saya sepositif itu gitu, semoga. Nah, tone-nya agak berbeda nih. Jadi beberapa orang yang sudah membaca Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut tuh kayak, oh ini bukan kayak Maggie Diela ya, kayak oh bukan kayak gitu ya, iya bukan gitu-gitu. Tapi lagi-lagi saya memotret perjuangan-perjuangan perempuan sih masih Mbak Mardia. Tapi di Sangihe. Jadi mari dari Sumba kita bermain ke Sangihe. Baik, terima kasih loh Mbak Dian untuk jawabannya. Mbak Dian, ini sudah lewat jam 9 malam, apakah masih bisa satu pertanyaan lagi dari Irena atau sudah harus pergi Mbak Dian? Satu pertanyaan terakhir boleh Kak Mbak? Saya tuh ini berurusan dengan hotel, jadi ada sesuatu yang harus saya bereskan dan dia resepsionisnya jam 10 pergi. Jam 10 waktu balik. Tapi nggak apa-apa, satu pertanyaan saya masih bisa. Terima kasih. Mbak Irena bisa pertanyaan yang singkat. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Nama saya Irena dari Jakarta. Pertanyaan saya, kalau dari tadi yang didiskusikan itu semua itu kan pada dasarnya kan karena budaya di sana kan patriarki dan keras ya, peperangan dan sebagainya. Pada dasarnya kekerasan. Menurut Mbak, kan kayaknya di sana mungkin tingkat pendidikan juga belum tinggi ya, karena kata Mbak jadi kita juga minat bacanya rendah, membaca brosur taman aja mungkin nggak dibaca. Kalau menurut Mbak, untuk merubah hal seperti ini harus dimulai dari mana? Karena minat baca rendah, pendidikan juga rendah, jadi karena budaya yang seperti itu mungkin perspektif mereka terhadap orgasme, terhadap kebahagiaan itu beda dengan perspektif kita. Kayaknya ya, mungkin dengan mengejar menang udah suatu awal orgasme buat mereka, sementara bagi kita bukan seperti itu. Bagaimana harapannya bisa mengubah hal seperti itu kalau kita hanya menghakimi tapi tidak bisa mengubah jalan pikiran mereka? Itu kayaknya sulit ya, karena memang mereka mempunyai definisi yang berbeda dengan kita. Terus saya itu aja sih ya pertanyaannya, yang melihatnya itu. Dan apakah orang-orangnya juga mau diubah pikirannya ini berbeda dari yang sebelumnya? Itu aja Mbak. Makasih Mbak Irena. Saya pernah baca tentang sebuah teori, tapi saya lupa teori apa, bahwa sebetulnya semua orang itu selalu ingin berubah menjadi lebih baik. Lebih baik itu bisa lebih cantik, itulah kenapa salon laku, lebih kaya, itulah kenapa pinjol laku, pokoknya lebih, sesuatu yang lebih baik gitu ya.
terlepas bahwa konteksnya positif atau negatif, karena kalau nggak mampu itu jadi negatif gitu kan. Kalau dia pengen lebih pinter, dia nggak pinter, atau dia cuma lulus SD, dia pengen anaknya lulus SMP. Anak lulus SMP, dia pengen anaknya lulus SMA. Artinya ada keinginan untuk lebih baik. Kalau kita berpegang pada itu, berarti kita selalu punya harapan. Itu satu. Aku ingin memotretnya dari sisi itu. Nah, bagaimana mereka bisa berubah gitu? Menurut saya, mereka adalah orang-orang yang look up terhadap pemerintah. Jadi kalau orang judulnya udah kerja di dinas aja, nggak usah lah dia mau kabid, kasih, kadin atau apapun, tapi dia kerja di pemerintah, orang udah look up karena dianggap bahwa oh pemerintah itu wakil raja gitu kan. Jadi sebetulnya kalau kita bisa memberi contoh dari situ, artinya orang-orang yang terpilih menjadi pemimpin-pemimpin di dalam kelompok-kelompok mereka atau di desa aja, kepala desa dan sekretaris desa dan lain-lain bisa memberikan contoh, maka satu langkah kecil sudah kita lakukan. Masalahnya di sana karena pemimpin-pemimpinnya juga belum selesai gitu ya. Mereka masih orang-orang yang ingin dianggap karena mereka kaya, yang masih ingin bahwa berpesta dengan menyembelih semakin banyak hewan, maka derajat mereka lebih tinggi yang lainnya ya belum selesai gitu. Jadi menurutku kita bisa mulai ngobrol dari mereka. Di sana tuh ini contoh nih Mbak, aku ngasih contoh di saya lupa Sumba Barat atau Sumba Barat Daya pernah ada perda tentang pembatasan penyembelihan hewan, pemotongan hewan ketika kematian dan perkawinan. Jadi mereka tuh kan bisa puluhan tuh kalau ada yang meninggal. Nah itu cuma dibatasin 3. Pokoknya hanya boleh 3 kepala. Terserah kamu mau potong anjing, mau potong babi, kamu mau potong kerbau, pokoknya hanya boleh 3. Guess what? Senang masyarakatnya. Tetapi ketika salah satu anggota DPR meninggal mamanya, dia nggak mau dia potong cuma 3. Dia malu. Masa aku hanya menghargai mama yang melahirkan aku dengan 3 ekor? Dia potonglah 3 di depan. Jadi sekarang ada istilah itu. Memang kami potong 3. Memang hanya ada 3 kepala di depan. Tapi di belakang rumah kepalanya ada puluhan. Nah artinya contoh-contoh dari pemimpinnya dia belum ada gitu. Pemimpinnya sendiri itu masih menganggap bahwa kehebatan, kekerenan dan lain-lain itu dari banyaknya hewan yang dipukul atau semakin banyak kekerasan yang mereka lakukan. Misalnya ya nggak akan selesai gitu. Jadi yang bisa kita ubah sebenarnya adalah orang yang bisa baca kok dan harusnya punya akses bacaan, iya kan? Kalau mereka pemerintah lah misalnya atau D3 gitu. Nah, harusnya ada harapan itu. Gitu sih Mbak Iren. Kalau berbesar hati banget ya nggak seperti itu sebenarnya ada. Gitu Mbak. Ya, Sudah masuk terjawab, akal. Mbak Irena. Masuk akal sih, Mbak. Cuman masalahnya pemimpin-pemimpinnya itu sendiri berasal dari akar yang sehingga belum berubah. Ya, betul. Itu kan kayak PR negara ini ya, bukan cuma PR Sumba aja ya. Pemimpin-pemimpinnya masih rebutan roti nggak selesai-selesai ya, gimana mau ngurusin rakyatnya gitu. Gimana mau ngasih contoh yang baik buat rakyatnya. Iya kan? Iya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaannya lagi, kita akan tutup pertemuan malam ini. Sekali lagi terima kasih. Tapi sebelumnya biasanya kita membuat foto dengan buku di tangan. Jadi Mbak Dian kalau bisa kita mau lihat mukanya. Terus kemudian Wido bisa, ada yang bisa bantu foto? Kalau nggak aku foto pakai kamera. Saya lagi nggak pegang bukunya, maaf. Agak apa-apa yang nulis. Oke. Mbak Dian, Terima aku kasih. ada ininya nih, ada Apa? ini apa nih namanya? Ini bukannya dari Sumba ya? Oke, aku foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mbak Dian, terima kasih sekali lagi untuk terima kasih Dian. Terima kasih. Mbak Dian. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih. Terima kasih Ati. Sama-sama Mbak Dian, aku nanti minta keterangan Terima kasih, selanjutnya Mbak Ati. lewat Lili atau Aini mengenai kelas nulisnya ya, kelas nulis tamannya. Kita mau ikut Nanti saya kasih nomornya Mbak Ati.
Sip. Oke, Terima kasih terima Mbak. Ya, nanti minta Dah. nomornya ya. Terima semua. kasih. Terima kasih. Bye. Thank you. Wah.